langsung ke intinya aja. Kamu disuruh siapa? Disuruh? Maksudnya disuruh apa, tak? Ya disuruh ngaku-ngaku. Mana mungkin kamu Reza? Ya kali anak saya dihajar sama bocah kayak kamu. Pah, itu bener bocahnya, Pah. Jangan ngadi kamu. Anaknya aja pendek kurus kecil tuh gitu. Disenggol paling juga udah jatuh duluan. Sumpah gak anaknya, gak bapaknya. Suka banget ngatain gue pendek, Bi. Dia memang Reza, Pak Alfred. Hah? Kok bisa kamu menghajar anak saya dengan tubuh sekecil itu? Iya, karena saya sudah berpengalaman. Ya sudah. Tapi kamu ngerti kan sekarang apa yang ingin saya bahas dengan kamu? Perlu kamu tahu ya, saya tidak mentoleran anak murid di sekolah saya untuk melakukan kekerasan pada antar siswa atau ke siapapun. Lah, malah capek. Anak gue tanah kerjaannya mindas aja kelas terus. Ini Pak Alfred pura-pura kagak tahu atau dimana sih? Jelas-jelas bocah-bocah di sini melakukannya pada begitu semua rata-rata. Apalagi sampai mematahkan tulang seseorang. Sudah kelewatan kamu. Iya Pak, saya mengerti. Maaf Pak, itu saya refleks. Gak gitu maksudnya. Kalau ngerti kenapa kamu ngakuin? Soal itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelakuan anak ini, Pak. Sejujurnya, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dengan dia. Sudah berkali-kali saya nasihati, tapi sepertinya dia masih belum bisa mengkontrol amarahnya. Mohon ampuni perlakuan Reza terhadap anak Bapak. Dan Navarro, saya minta maaf juga atas perlakuan Reza ke kamu ya, Nak. Saya mohon tolong maafkan dia. Saya nggak ngerti, Pak, mengapa saya diperlakukan seperti ini. Padahal saya cuma mau ngajak Reza buat keliling sekolah, Pak. Soalnya kan dia anak baru. Najis. Manis banget tuh mulut. Geli banget gua tuh mereka sumpah. Iya, saya mikir sebagai kakak kelas yang baik, ya saya harus bantu dia biar dia nggak tersesat. Lu yang susah anjing. Sumpah gua najis banget deh dengerin ini. Saya mencoba untuk bersikap sebaik mungkin sama Reza dan ngajak dia biar bisa saya tuntunin. Terus tiba-tiba dia langsung, aduh, ya itulah pokoknya Pak, ya begini. Iya Pak, kita semua lihat kejadian tragisnya. Anjir, kok tiba-tiba budak yang Alvaro pada muncul kecil. Kita semua juga udah nyoba berhentiin Reza, Pak. Tapi kita semua dipentalin sama dia. Sakit Pak, sakit. Tapi yang pasti lebih sakit dan Bang Alvaro Pak. Dia yang paling menderita dari kami semua. Padahal niat Bang Alvaro tuh baik Pak. Ya tapi Rezanya begitu. Udah, lu nya gak usah sampai peluk-peluk gua anjing. Ya maaf Bang Mu. Emang anak anjing ya lu semua. Sumpah, pengen gua tabok mukanya satu-satu. Cerita macam apaan itu anjing? Jelas-jelas lu semua magas-magasin gua kemarin, Dih. Maaf ya, Nak. Nanti akan saya kasih pemahaman untuk Reza. Sudah. Seperti yang Bapak lihat di sini, Alvaro mengalami beberapa luka yang cukup parah. Dari dokter yang rumah sakit ia datangi kemarin, saya diberitahu bahwa Alvaro mengalami patah tulang di tangannya, tulang punggung kanannya, dan tulang di area perutnya. Lalu, giginya juga copot satu di bagian atas. Astaga. Sebagai kepala sekolah sekaligus ayah dari Alvaro, pasti saya tidak terima dengan perlakuan Reza yang tidak masuk akal. Banyak teman-teman Alvaro yang juga mendukung cerita Alvaro sebutkan barusan. Dan ini bisa saya hitung sebagai saksi. Namun, karena ini baru kejadian yang pertama kali, saya maafkan.
kamu tidak saya keluarkan dari sekolah ini. Lah kok gitu sih Pak? Diam! Saya kepala sekolah dari sekolah ini dan saya yang membuat keputusan. Tapi Reza, kalau saya maafkan kamu, bukan berarti saya tidak memberi kamu hukuman. Makasih Pak. Cuman hukumannya apa ya Pak? Nanti saat kamu keluar dari ruangan ini, Pak Jajang akan beritahu hukuman kamu. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan saya minta maaf. Iya. Tapi saya nggak mau ya, kamu begini lagi. Jadi tolong, hargai saya yang sudah mau menerima kamu di sekolah ini walaupun saya tahu kamu sudah pernah mempunyai jejak sebagai seorang kriminal. Harusnya kamu malu kepada wali kamu. Mungkin kalau saya jadi dia, belum tentu saya sekuat wali kamu. Mengurusi anak yang seperti kamu. Iya Pak. Saya mengerti. Ya udah, kamu sudah bisa keluar dari ruangan ini sekarang. Udah, kalian gue duduk keluar. Iya, baik, Pak. Paro, sekarang kamu pulang. Papa mau ngomong sama teman papa. Ya udah Pak. Pak, teman. Pak bisa. Iya, Pak Roy ini teman karate papa dulu. Kami berdua sudah temanan dari kecil. Jadi Pak Roy ini sudah deket banget sama papa. Dulu setiap ada perlombaan karate, dia yang juara 1. Lalu papa yang juara 2-nya. Atau terkadang gantian, Pak Roy juara 2, papa juara 1-nya. Hah? Aneh banget. Loh kok jadi gini sih? Ya udah deh Pak. Anu Pak, itu kenapa Bapak megang gergaji Pak? Ya betul lah. Pak, janganlah Pak. Saya masih mau ngapain banyak kal Pak. Saya aja belum ngebahagiain Mas Roy. Saya juga belum pernah punya pacar. Sama saya... Lu ngomong apaan sih? Nih gergaji tuh buat lu nebang pohon. Elah, ngagetin aja di. Lagian Bapak nggak ngasih konteks duluan, tapi udah megang gergaji baik. Jelas-jelas ini gue udah bawa lu ngeliat pohon segede gini, masa kagak kepikiran gergajinya buat lu motong? Ya udah, saya minta maaf sih Pak. Saya kan nggak tahu. Cuman Bapak serius nyuruh saya motong pohon ini. Justru karena gede dan bakal susah, makanya Bapak dengan Pak Alfred sepakat buat bikin ini jadi hukuman lu. Pokoknya Bapak kasih waktu seminggu buat lu pindah ini pohon. Tapi kalau dalam waktu seminggu masih belum habis pohonnya, hukuman lu bakal Bapak tambahin yang lebih susah. Makan tuh hukuman. Ada Pak Roy. Bapak mau ngomong sama Reza ya, Pak? Iya, Pak. Maaf ya, kalau saya mengganggu sebentar. Oh, pada Pak. Ini urusan saya sama dia juga udah selesai kok. Yaudah Pak, saya tinggal berdua ya. Terima kasih, Pak. Sumpah ya, lu ini sebenarnya minta dibuang sama buah atau gimana sih? Mama buah-buang beneran juga nih. Ampun Mas Roy. Master, jangan gitulah. Ya lagian, kalau dipikir-pikir lagi, kegunaan gue ngurus lu itu apa coba? Udah butbam, sering bikin masalah, bikin gue senang di bang batu. Master, jangan gong Reza Mas Roy. Ya udah, resip banget lu. Jangan ganggu orang-orang yang di dalam gitu. Udah intinya gini, gue kesini cuma mau ngomong, lo ini udah besar, udah gede, udah bukan bocah lagi kayak dulu pas pertama kali kita ketemu. Lo lakuin hukuman yang dikasih, lo selesain, mati. Iya Master, Reza ngerti. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Dia duluan yang nyamperin Reza Master. Terus manas-manasin Reza. Cuman gak berhenti sampai di situ doang. Pas istirahatnya dia nyamperin lagi. Terus ngajak berantem gitu. Gitu ya. Tapi tetap lu gak boleh kayak gitu. Apalagi sampai matain tulang-tulangnya dia. Kelewatan itu. Iya Master, Reza minta maaf.
Ya udah, kayaknya nggak ada lagi yang perlu dibahas lebih lanjut. Gua tinggal ya. Baik, Master. Hati-hati di jalan. Ah, sekarang gua harus urus nih pohon ya. Ada aneh-aneh aja ada pohon segede ini dapat di sekolah dah. Anjir, capek banget gua hari ini. Untung hari ini gua nggak ketemu Kalinda. Gua kayaknya belum siap dah ketemu Kalinda. Gimana tadi ingat? Han, nanti aja ya. Gue capek banget sekarang sumpah. Emang tadi lu ngapain? Ya elah malah dimatiin. Ya udah dah, gue tinggalin dia sendiri dulu. Nih sekolah kalau murid-muridnya belum datang, enak juga ya suasananya. Duh, masih pagi banget lagi. Gua keliling-keliling dulu dah. Sekalian deh ngecek pohon belakang. Baru ingat tadi malam Pak Jejeng nyuruh gua buat cek proses pemotongan pohon yang di belakang. Cuman yang mau motongin emang siapa ya? Pohonnya seingat gua gede banget soalnya. Kancingin tuh baju. Masukin juga baju lu. Wah, kapan sih Pak Jejong pensiun? Buat dengar ya. Mari. Capek banget dah gue ngurus nih bocah-bocah. Pak Jajam. Akhirnya ada murid saya yang paling waras. Napahan? Pak, ikut saya sekarang Pak. Bapak perlu lihat ini. Ini pohonnya kemana Han? Makanya Pak, saya juga bingung. Ada Kak Jajam. Oh, sama Yohan juga ya. Pada kaget ngeliat pohonnya hilang ya. Saya juga kaget banget kemarin ngeliatnya secara langsung, Pak. Pak Bur, lihat proses pohonnya hilang secara langsung Pak. Iya, Pak. Kemarin tuh ada bocah laki-laki. Tingginya pendek gitu sih, Pak. Sama kalau nggak salah lihat, dia juga ada tindik di alisnya yang ciri. Hah? Jangan-jangan Maksudnya Reza? saya memang ada ngirim satu anak murid buat motong pohonnya sih Pak. Cuman saya pasti gergajinya yang tumpul. Jadi mustahil dia bisa secepat itu motongnya. Emang sengaja saya kasih yang paling tumpul gergajinya biar dia susah motongnya. Serius Pak Jejam ngasih gergaji? Kok pas saya nonton proses motong pohonnya, bocahnya cuma pakai tangan doang loh, tak? Apa? Serius Pak? Nih, untung saya rekam kejadiannya. Hai guys, mau kasih tahu, animasi Ken Reza mensupport menu animasi baru bernama Orion X. Jangan lupa subscribe ya. Alamat channelnya animasi garis tengah Orion X. Dan berikut ini potongan animasinya. Enjoy! Gila, lu keren banget Nyet.
Gue jadi rabu lu emang beneran manusia. Pak, Pak itu kan jangan pingsan, Pak. Pak Bur, saya minta videonya boleh nggak ya? Pak, boleh aja sih. Nanti saya kirim ke kamu. Tapi emang buat apa, nak? Oh, enggak Pak. Saya cuman pengen buat sejarah di sekolah ini. Coy, coba lihat grup yang semua angkatan. Wah, nata. Buset, kok tuh bocah bisa pakai tangan doang? Anjir, keren banget deh nih orang. Goks, pemensaran kateng tipe nih, Mem. Jir, kok bisa sih ada kelas sekuat ini? Gila. Nyelak harus gue ambil sebelum direbutin yang lain. Cih, kenapa nih bocah kuat banget sih? Mantep lu, Za. Big respect buat lu, men. Alak bangsat. Anjing lah. Sekarang dia malah jadi lebih populer di sekolah. Gue harus gimana lagi biar dia sengsara ya mah? Gokil banget lu kemarin, man. Bener tuh, angkatan kita beruntung banget punya lu, bro. Jujur, lu orang terkuat yang pernah gue temuin, Za. Gak pernah gue liat orang dewasa lain yang sekuat lu. Udah lah men, biasa aja itu sumpah. Gua nggak sekuat itu kok. Karena ada yang lebih kuat dari gua. Iya, sok-sok rendah hati sekarang lu. Biasanya juga pengen banget dipuji lu, Tom. Udah lah, Mang. Iyain kata yang udah akhirnya aja kata gua, Mang. Emang level segitu kayaknya masih cemen buat dia. Bener tuh. Terus caranya lo bisa begitu gimana, Res? Penasaran gue aja. Iya, sama-sama. Gue juga mau bisa kayak gitu gimana caranya, Za? Hah? Apa jangan-jangan lo ini bukan manusia? Gue sepenuhnya manusia kok men. Gue bisa begitu karena pakai teknik pernafasan. Ada teknik spesifik pernafasan buat ngakuin itu soalnya. Kalau lu mau, lu belajar karate sama master gue tuh. Ya, kirain ada jurus bisa langsung jago. Kalau gitu berarti belajar lama dulu dah. Ya iyalah bro. Gue bisa BAB juga gak langsung bisa lah. Masih manusia ya? Berarti lu masih butuh tidur, butuh makan, sama butuh berak kayak manusia-manusia pada dasarnya kan? Tolol. Ini kita semua masih pada makan. Lu pakai marah ngebahas itu. Tahu nih Zaki, emang tai elah. Lu ini gak usah nyebut-nyebut tai goblok. Makin tak nafsu ini makannya. Berak lu semua. Kayak gak ada topik lain aja buat dibahas lain tai. Iya lagi emang, Zaki yang duluan mulai. Kok jadi gua anjir? Ya masalah lu tolol. Basic mu semua anjing. Harus bacot lu. Lu yang bacot. Lu pada diam loh, gue masih mau makan. Gue jadi penasaran. Siapa yang nyebarin video gue ya? Nongkrong di parkiran yuk. Ya udah, ayo gas cuy. Lah, lu pada kagak dengar udah bel masuk apa? Guru-guru lagi pada rapat, Res. Jadi jampos cuy. Oh gitu. Gue pengen ke toilet dulu. Lu pada duluan aja. Oke. Ada lu. Kabar lu baik-baik aja kan men? Ya elah, gak usah nanya gua nyet. Gua mah baik-baik aja. Tangan lu noh, lu khawatirin. Tangan gue gak apa-apa bro. Cuman sampai sekarang gue masih belum tahu siapa yang share video itu dah. Gue gak sempet nanya ke teman kelas gue tadi soal siapa yang ngirim. Itu gua nyet. Wah anjir serius itu lu? Makasih ya men. Oh iya, lu share di mana? Grup chat atau di mana? Iya, di grup chat yang semua angkatan. Pantes gue gak nemu videonya. Gue belum masuk grupnya woi. Masukin gue dong. Oh, lu belum masuk ya? Ya udah nanti gua masukin.
Berarti lo yang videoin gua waktu itu? Oh enggak nyet, itu gue dapet dari Pak Bur. Waktu itu dia lagi nyapu di sekitar daerah situ. Terus dia lihat lu deh. Dia yang rekam kejadiannya. Gue cuma minta videonya buat disebarin. Sekarang lu temenin gue bentar nyet. Kemana? Gue mau taruh berkas di ruang OSIS sebentar. Han, ini teman-teman OSIS lu pada kemana? Gak ada nyet. Hah? Maksudnya nggak ada gimana? Ya gue doang anggotanya. Makanya gue ngajak lu ikut OSIS hari itu nyet. Syukur-syukur kalau lu mau ikut OSIS juga. Biar gue ada temen yang gitu. Serius Han, lu sendiri anggotanya? Kok bisa Dir? Sebenarnya kalau ngomongin ada yang daftar jadi OSIS, dari dulu mah ada aja nyet. Cuman ya sekedar daftarin nama doang. Yang beneran ngerjain tugas-tugas OSISnya gua doang nyet. Lu kayak nggak tahu aja bocah-bocah sini gimana. Buset dah, kesian amat tuh Han. Ya kalau kasihan gua ikut OSIS lah nyet. Bantuin gua. Iya soal itu. Aduh, gimana ya? Oh, ternyata lu di sini. Gue udah nyari lu kemana-mana tau. Hah? Oh, lu yang hari itu ngasih gue double stick kan? Kemalin, gue Hito dari kelas 2. Lu bisa panggil gue Hito Senpai. Hah? Hito Senpai? Itu serius nama aslinya Hito? Iya, salam kenal bang. Gue Reza. Biasa wibu nyet. Ada urusan apa nyariin gue bang? Simple aja. Kan hari itu gue udah nolong lu tuh pakai double stick gue. Nah, maksud gue bisa lah lo ikut geng gue. Aduh, sorry men. Gue gak bisa. Maksud lo? Gue udah gak mau ikutin orang aja. Cuman sebelumnya makasih bang udah nolongin gue hari itu. Lu kira gue mau ngakuin itu secara cuma-cuma, ha? Bang, salah dulu bang. Oh, soalnya lu sekarang lu berterima kasih banget lu sama gua. Bang, itu mah jelas satu-satunya. Gua mah mau tahu. Lu harus ikut geng gua. Suka mah suka. Hah, ceritanya lu ngancem gua nih. Lu kira gua takut, ha? Rasain nih pecah lepas gua. Woi, lepas bunga pajak jar. Bocah kampret. Makan aku sih. Itu kursi gua anjir. Gak kena. Makan itu aku besi. Si goblok. Itu tongkat-tongkat gue beli di sekolah bang. Bangsat. Makan nih ngalpu. Bang, gitu ngantuk gua apa kawan? Dih, malah ngikutin gua mecah-mecahin barang. Peduli apa gua? Nih, gua kasih tahu ya. Jangan kira cuma gara-gara lu bisa ngalahin Alvaro dan aksi lu kemarin, lu dan bocah kelas 1 lainnya jadi ngerasa lebih hebat. Wow, aku sangat amat takut karena diancam oleh kakak kelas. Bener-bener ya lo. Mana main gua sekarang lo? Kebanyakan bacot lu. Ayo sini baku hantam kita. Oi, para bangsat. Gua bilang udah. Ya udah, anjing. Oi, sabar. Udah, yuk. Diturunin dulu itu mejanya. Sabar men. Yohan. Ternyata selama ini lu begitu, Han. Buset dah, baru tahu gue lu diem-diem bisa ngangkat meja segede itu. Emang pampret lu berdua. Pakai segala ngerusak barang-barang di ruang OSIS. Yang kena imbasnya nanti juga gua tolol. Dikit-dikit lah, jing. Emang lu pada kira yang bakal benerin ini semua siapa, ha? Ya pasti gua semua. Dikira udah capek apa udah ngurusin kesiswaan sendiri. Benerin kerusakan yang lu pada buat juga gua sendiri. Buset, jadi curhat. Men, sumpah gua gak bermaksud ngehancurin. Bacot lu. Awas ya, sampai jikra gua rusak mata Pak Jajeng gara-gara ini. Iya, kayaknya gua ikut OSIS dah. Bener ya lu? Iya, maksudnya gua pertimbangin lagi. Aduh, gua keceplosan. Jadi harus ikut OSIS yang gua jadinya. Bro, gue nemu warteg di belakang sekolah yang ada teteh-teteh Sundanya cuy tadi pagi. Ntar kita makan di sana ya. Gue mau kemangan Bikin gua. Padahal kok berhenti bang kita? Bentar, gue mau tahu mereka ngomongin apaan sih. Lu pada di luar ruangan aja. Udahlah, ikhlasin aja.
Walau gua sebenarnya juga pengen dia masuk geng gua, tapi kalau dia nggak mau masuk geng siapapun, jangan paksa lah men. Udah deh, mending lu pergi aja. Ini urusan gue sama dia. Lu gak ada hak buat ikut campur. Apalagi nasihatin gue kayak gitu. Halah, ngapain sih lu semua puji-puji dia? Jadinya sohong gitu kan dia sama kita. Sok-sok jual mana gak mau gabung. Kenapa? Gak suka lu sama tolakan gua yang kemarin? Ayo sini maju kalau gak suka lu. Mulut lu nggak bisa diem banget sih anjir. Udah diem apa? Ntar gue bawa emosi lagi. Makin lama dibiarin malah jadi makin songong ya lu anjing. Halo, Poha! Bang, tolongin bang. Ada bocah-bocah pas satu digebukin sama anak-anak STM gitu. Hah? Di mana digebukinnya? Totonya mereka digebukin di parkiran tadi bang. Cuma sekarang mereka udah di lobby. Parkiran? Jangan di mana? Temen kelas O. Yaudah, ayo kita tolongin. Lu kedua juga panggil dong bocah-bocah geng lu yang lain buat bantuin. Cepet. Gue harus telepon anak MR. Halo kak. Sekarang tolong datang ke aduh, tadi apa ya tempatnya? Ini ke lobby kak. Ada bocah-bocah kelas 1 abis digebukin soalnya. Oke. Aku bakal kesana ya. Why? Ini lo pada kenapa bisa diginiin? Enggak tahu anjir. Tiba-tiba banget kita digebukin pas lagi nongkrong di parkiran. Gila, tadi gue sama pakai Zaki hampir mau dipatahin tadi anjir. Sama, bedanya tangan gue yang mau dipatahin tadi. Bentar. Si Zaki mana? Lahir. Kan tadi bilang sama lu, boblok. Gue yang di depan kalian. Nah, berarti Zaki masih di sana dong. Tapi kenapa belum balik sampai sekarang dah? Cuy. Jangan kita dibawa sama mereka. Berarti itu di kakinya gitu patahin. Anjir, ini apaan sih lo? This war? Gue butuh aroma mereka. Lu langsung lagi sini aja. Gue bakal bawa Zaki balik. Tapi Res, jumlah mereka banyak banget. Nggak apa-apa. Doain gue sama Zaki balik aja. Reza, kamu jangan kejar mereka. Nanti kamu juga dimukain. Maaf kak, tapi nggak ada artinya kalau ilmu bela diri aku mau digunain di momen seperti ini. Reza. Gue harus cek parkiran bentar. Semoga aja masih bisa aman. Anjir, beneran gak ada siapa-siapa lagi. Fix dia diculik. Nah, tadi ada anak-anak dari sekolah lain mau curi bocah kita. Anjir, beneran diculik dong. Ya udah pak, mereka bawa dia kemana? Aduh, saya nggak tahu mau dibawa kemana dia. Tapi mereka kesini pakai 2 mobil tadi. Satu mobil biasa warna putih, satunya lagi mobil truk warna abu-abu. Nah, bocah kita yang diculik tadi dimasukin di mobil yang warna putih. Tapi saya nggak hafal nomor platnya. Aduh, malah nggak ada CCTV di daerah sini lagi. Oke, makasih buat infonya pak. Tolong doain saya bisa bawa balik dia ya. Pak. Selagi gue tahu aroma mereka, harusnya nggak apa-apa. Cuman aroma jalan ini sama kayak aroma yang gue endus tadi. Jadi harusnya gue masalah jalan. Tapi kayaknya kalau gue bener-bener ngikutin arah jalan mereka, gue udah bakal kekejar. Setahu gue, ada gang kecil yang bisa motong jalan di sana. Ya udah, gue bakal resikoin motong jalan. Yang penting, gue masih bisa kecium aromanya mereka dari sini. Bang, ampun bang, gua nggak salah apa-apa. Jadi tolong lepasin dulu. Mau dilepasin aja atau mau dilepasin banget nih? Mau banget bang. Iya, nanti dilepasin kok. Tenang aja. Tapi habis lu nya digebukin. Kasian deh. Anjing lu semua. Apaan sih? Gua pada tiba-tiba bepukin gua sama teman-teman gua tadi. Kayak mau ada kerjaan lain buat diwakun aja. Hei bangsat, sekali lagi lu ngoceh, gua habisin lo di sini sekarang juga. Mau lo?
Iya bang. Asal lo tahu, 2 hari yang lalu, ada geng dari sekolah lu yang gebukin anak sekolah gua duluan. Dan sampai sekarang mereka masih di rumah sakit. Nah, maksud gua, ya gantian dong. Sekarang, gua sama temen-temen gua bakal lakuin hal yang sama ke sekolah lu. Aduh! Jih, suara apaan sih tuh? Kayaknya cuman kucing deh bang. Iya, paling kucing habis jalan dari pohon. Woi, anjir gua siapa? Ini pesan isi po. Akhirnya roti yang gue pengen dari minggu lalu dapet juga. Hah, baru tahu gue lo suka roti itu, Ren. Iya, soalnya Dri, ini roti tuh banyak banget yang suka dan gue salah satu dari orang-orang itu. Ini aja baru yang kedua kalinya gue bisa beli roti ini. Karena banyak yang suka, iya jadi cepet banget habisnya. Sering banget pas gue mau beli, malah udah habis. Karena emang seenak itu rotinya. Oh gitu, menarik. Mungkin kapan-kapan gue bakal beli juga. Beli Ndri. Gue jamin rasanya enak lah. By the way, lu beli apa aja tuh? Oh, cuma cemilan buat gue nonton anime di apartemen gue aja. Ngomong-ngomong, itu si Kevin masih milih makanan di belakang kah? Tadi dia sempat bilang ke gue kalau dia mau ke toilet bentar. Tapi dari luar, gue lihat toiletnya lagi banyak yang ngantri. Ya udah, kita tunggu dia aja dulu. Habis itu kita pulang deh. Riz, mending lu lari aja. Selamatin kirimu. Mau lari? Lu gak lihat temen lu no? Udah keliangan mukanya. Pasti gara-gara dipukul kepalanya tadi itu. Dri, lu denger itu kan? Iya, gue juga dengeran. Nah, ayo kita bantu. Ayo. Ide, sosok nyuruh temennya lari selamatin diri. Kayak nanti dia bisa ngelamatin dirinya aja pasti tinggal. Parah. Sial, mata gua masih perih banget. Ditambah lagi, jidat gua juga bocor. Singkat cerita, alasan keadaan gua bisa begini adalah beberapa menit lalu saat gue narik salah satu bocah dari geng bertopeng tersebut yang ada di dalam mobil. Dia nyemprotin gue semprotan merica ke mata gue. Dan kalau kalian ingat, geng ini gak bawa satu kendaraan aja, tapi 2 kendaraan. Yang dimana satunya lagi adalah truk. Salah satu dari mereka yang gue asumsikan adalah ketua dari geng tersebut loncat ke mobil yang gue naikin lalu mukul kepala gue di saat mata gue lagi perih-perihnya. Kemungkinan gue jatuh terpental ke jalan. Dan kedua kendaraan geng tersebut juga ikut berhenti. Sialnya, jalan yang kami lewatin itu jalan sepi, dimana yang pastinya mereka bakal ngambil kesempatan ini buat bikin gue dan Zaki lebih parah. Udah Res, jangan dengerin mereka. Lo lari aja. Gua mau lo mati di sini sama gua. Jangan nyadar lo. Gua gak bakal pergi tanpa lo. Apapun nanti akhirnya gimana, kita hadapin bareng-bareng. Mending kita beroperan ngomongnya. Fawah tiba kan lo. Kayak Jimmy. Gampang ini. Eits, jangan keluar dari lingkaran kita. Berhenti. Sialan, dari tadi mereka ngincer kepala gue terus. Jidat lu udah lumayan bocor tuh. Yakin gak mau kabur aja? Ya tapi mau kabur juga gak ada gunanya sih. Soalnya kan lu udah terperangkap sama kita. Oi, apa-apaan maksud lo semua proyek 2 orang ini ya? Sialan, 2 orang ini siapa lagi sih? Lu berdua teman mereka ya? Bukan, tapi yang jelas mereka berdua butuh bantuan. Tenang men, kita bakal bantu kalian. Eits, nggak kena. Lu masih bisa berdiri bro? Bisa.
Makasih men, udah mau nolongin kami berdua. Aman. Lu masih sanggup buat berantem gak bro? Sip. Sekarang, ayo kita tunjukin ke mereka kalau kita bisa menang tanpa alat. Tangan gua masih sakit gara-gara nahan pukulan-pukulan tadi. Rasain pudeng. Sialan. Woi, berhenti lu. Anjir! Kok si Diri yang paguluhan bangun? Nih, maju semua, ding! Anjir. Keren banget mereka bertiga. Gue kira pulang sekolah hari ini bakal tenang. Ternyata malah berantem. Sorry ya men. Ini semua gara-gara gua yang belum bisa fokusin kepala gua 100% tadi. Makanya gue jadi kewalahan awalnya. Santai aja bro. Gue bersyukur aja lu sama temen lu udah gak dikeroyokin sama mereka. Iya, jangan terlalu nyalahin diri lu sendiri men. Terkadang kita emang lagi butuh sedikit bantuan aja. Sedikit bantuan? Bro, lu sama temen lu udah banyak bantuin buat gua dan temen gua. Enggak lah bro, biasa aja itu. Cuma dikit kok. Dikit. Dikit pala lu. Itu mah buat lu doang, Dri. Kalau buat gue sih lumayan mengeluarkan banyak tenaga ya. Hah, masa sih? Gue biasa aja tuh. Aduh, selalu dah. By the way, salam kenal bro. Nama gue Randy. Dan nama gue Andri. Kalau kalian berdua? Nama gue Zaki bro. Salpen. Salam kenal juga men. Gua Reza. Kalau boleh tahu awal mulanya bisa begini gimana bro? Awalnya mereka duluan yang nyiram. Dan orang-orang yang mereka serang itu teman-teman gua. Lokasi pertamanya tuh di sekolah gua. Tapi habis itu mereka nyulik teman gua yang ini nih. Ya gua kejar tuh mereka. Dan akhirnya seperti yang lo berdua lihat tadi di awal. Gila, itu keren sih bro. Kalau lo bisa sampai kejar mereka dari sekolah sampai sini. Udah begitu, rasa peduli ke teman lo tinggi banget. Biasa aja tuh men. Kerenan juga lu sama temen lu. Gua mah gak ada apa-apanya. Gak kuat-kuat amat kok gua. Sorry men, nih bocah kayaknya emang ada sifat-sifat narsisnya gitu. Sebenarnya seneng banget itu dipuji galau mati. Gitu ya. Makasih juga buat pujiannya bro. Yoi, makasih juga dari gue. Oh iya, karena ini udah kelar, gue sama teman gue tinggal ya. Kita ada satu teman lagi, kayaknya lagi nungguin kita di sana sekarang. Kasian nanti malah kebingungan kita berdua ngilang. Oh iya, aman kok bro. Sekali lagi makasih banyak ya men. Santai. Yaudah, duluan nih bro. Yoi, hati-hati. Makasih ya bro. Buset dah, antrian tol itu panjang banget tadi. Duh, moga gak kelamaan mereka nunggu. Wait, si Andri sampai sekarang ini kemana anjir? Ini anak kayaknya kangen dipanggil ke kantor polisi. Akhirnya selesai juga. Terus dua anak sekolah tadi baik banget ya mau nolongin kita. Iya. Res, itu kepala lu gimana sekarang? Gua udah gak apa-apa kok. Ini udah gak keliangan gue. Oh, syukurlah. Tapi sumpah kampret banget tuh bocah-bocah. Bilangnya ada salah satu geng dari sekolah kita yang gebukin mereka duluan. Tapi kenapa jadi gol sama yang lain yang jadi korban, jir? Kalau mau gebukin balik, gebukin geng itu pocak. Dan orang lain, Di. Hah? Itu yang ngomong siapa, Ki? Itu loh yang rambutnya panjang. Gue dikasih tahu pas gue diculik di mobil mereka. Yang rambutnya panjang cuma satu, PA. Oh itu tuh, yang di topengnya ada X. Oh gitu.
Kayaknya yang panjang-panjang itu yang atasan-atasannya dah. Soalnya topeng mereka berdua aja yang beda dari yang lain. Bentar, yang panjang satu lagi kemana dah? Kok gue ngeliat dia tergeletak di aspal sih? Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Ini bensin motor. Lu ganti nanti. Iya Ed dah. Lebih pula dari dulu kita PDKT juga gua terus yang bayarin sampai sekarang kalau kita jalan keluar. Kalau sampai ntar pas balik ke sekolah, gue sampai ketahuan bolos, nama lu yang gue sebut-sebut alasannya. Bodoh amat. Ibi, kayak baru pertama kali bolos aja lo. Dari dulu lo juga sering bolos ya PA. Udah sih, hitung-hitung jalan berdua kita. Emang kamu nggak kangen jalan sama aku? Ya, asal lo tahu. Ini gue bolos bareng lu gara-gara lu mau jajanin gue aja. Lagi pengen makanan di luar aja gue. Ya emang dari dulu gue selalu bayarin lu setiap kita makan bareng, kocak. Bentar dah. Gue liat-liat, ini kalinya lu udah bisa sekolah gak sih? Kenapa lu masih belum masuk-masuk sekolah, anjrit? Gak males. Nanti aja masuk pun. Bih, emang bapak lu kagak curiga apa? Bapak lu. Gak sopan manggilnya lu. Yang bener tuh harusnya. Emang calon mertua aku nggak curiga apa? Bibit, kayaknya pede banget tuh kita bakal sampai nikah nanti. Biasanya yang kayak kita gini hubungannya langgeng tau. Jadi lu siap-siap aja ntar suatu hari kita nikah. Geli banget gue dengarnya sumpah. Tapi ya udah, gue tunggu ya. Ya jadi jawabannya apa? Dari tadi gue nungguin. Ya elah, lu kayak kagak tahu bapak gua aja. Dia mah pedulinya sama adik-adik gua doang. Mau gua sekolah kek, gua kagak sekolah, nggak bakal tuh dicariin. Dia mah pedulinya sama gua depan orang aja. Fah. Kenapa? Itu di depan. Lah, itu kan cebol. Itu kan seragam sekolah cipta. Bentar. Ini lu mau ngapain? Maya, lu balik ke sekolah sekarang. Biar gua yang urusin ini. Lu udah gila ya? Gak usah aneh-aneh deh, tangan lu aja masih patah. Udah tenang aja. Gua bakal nggak kenapa-napa. Udah dengerin kata gua. Lu balik ke sekolah sekarang. Terus panggilin geng gua buat kesini. Lu diem di sekolah aja. Gua bakal nggak kenapa-napa. Janji ya? Iya, tenang aja. Nih anak kayaknya kangen dipanggil ke kantor polisi. Kes, udah Res, kasihan anak orang. Emangnya lu sendiri bukan anak orang lain juga? Iya, tapi... Di sana, itu yang gue rasain. Gue juga kasihan liat lu sama teman-teman kita yang lain digebukin soal mereka. Yaudah, yuk. Udah. No. Lihat no, mukanya udah lu bonyokin no. Mukanya masih bantuan gue masih. Ya, stres lu. Habis bonyokin orang ngasih kisah bercanda. Yang bilang gue bercanda siapa? Orang gue emang ganteng. Iya, selalu Dares. Gue iyain aja dah. Ntar kalau nggak gue iyain, bisa-bisa gue dijuprek sama dia. Ki, gue anterin lu ke rumah sakit ya. Gue lihat di map, ada rumah sakit 8 menit dari sini. Res, kok bisa-bisanya lu masih khawatirin gue sih? Padahal kepala lu lagi bocor banget, Nyet. Nggak lama kok. Lu gua angkat di belakang aja. Ntar gua lari biar cepet. Halo, Res. Maafin gua ya. Gara-gara gua kepala lek jadi bocor begitu. Apaan sih? Orang yang salah gua yang tak fokus tadi. Gua takut banget tadi, Res. Gua kira kita bakal meninggal di sini, Pelatir.
Sama tadi gue juga takut banget kalau lu sampai mau katiin anak orang. Gue lo marah lu masuk penjara. Ya udah sih anjir. Lepas lah. Gue dipeluk-peluk. Iya, gue juga gay sebenarnya meluk. Cuman gue seneng aja kita sama kamu. Iya. Makasih dah kau tering gue. Nih, buset Dares. Ternyata lu kalau berantem serem banget anjir. Sampai kayak kesetanan gitu tadi. Lu diem anjir. Cengeng banget sih dari tadi. Anjir, lu barusan matain tongkat bisboy ke mereka? Tapi itu kong besi. Ya mau kenapa? Enggak apa-apa. Tapi kalau dia aja bisa robek atap mobil pakai mulut tadi, gak mungkin nggak bisa pakai tangan sih. Makan tuh patahan tongkat lu semua. Udah nggak bisa kalian pakai buat gebukin orang lagi. Oh iya. Dan satu lagi. Jauh-jauh lu semua dari orang-orang yang gua peduli. Suasana rumah ini sepi lagi semenjak mau pindah, Za. Sekarang gak ada lagi yang nemenin gue makan di meja. Master. Master. Master Roy, Reza lapar. Master, Reza lapar mau makan. Reza lapar, Master. Mau makan. Apa sih? Reza pengen mam. Kan tadi pagi udah gue suruh makan dulu. Za, makan dulu biar perut gak kosong. Lu udah gue tawarin pas siang sama sore buat makan, kagak mau. Tapi bangunin gue malam-malam. Emang kagak ada akhlak ya lu. Lu denger gue nasi? Aduh! Sakit. Makanya lain kali dengerin kalau gue bilangin. Belum aja. Kalau badan lu nanti kelihatan kurus banget gara-gara sering gak sarapan, nanti tetangga malah ngiranya gue kayak gak ngasih lu makan tau. Iya, maafin Reza, Master. Reza janji deh gak bakal begitu lagi. Soalnya tadi pagi Reza pengen cepet-cepet belajar jurus yang Master ajarin kemarin. Ya tapi tetap aja kalau perut masih kosong itu gak baik buat kesehatan lu. Master. Apa? Makasih banyak ya, Master. Udah buatin Reza makanan setiap hari. Rasanya Reza udah gak perlu mikir lagi. Hari ini dapet sisa makanan apa ya dari tong sampah. Dulu Reza pusing banget tiap malam mikirin nyari sisa makanan di tong sampah yang kira-kira isinya enak gimana. Dari dulu jatah makan Reza yang dari panti asuhan selalu diambil sama anak-anak yang lain. Jadi mau gak mau Reza akhirnya harus nyari makanan sendiri. Saat Reza mutusin buat lari dari panti asuhan, Reza udah biasa nyari makanan sendiri. Konyolnya lagi, kadang aku suka rebutan ambil makanan dari tong sampah sama kucing. Terus kadang kalau udah mentok banget dan nemu sisa minuman botol, Reza terpaksa minum air AC deh. Tapi udah enggak sekarang. Karena sekarang Reza bisa makan kayak orang-orang yang ada di restoran. Makanannya baru dimasak dan bukan bekas atau sisaan. Kok Master Roy pergi? Aku salah ngomong kali ya? Lagian kenapa sih tadi pakai dijelasin detail banget? Orang yang denger cerita kayak gitu pasti gigi loh. Gak jadi ditemenin makan sama Master Roy deh. Lah, ini kok Nasir bawa makanan lagi? Udah makan aja. Perut lu pasti masih belum kenyang itu. Makasih banyak, Master. Buruan aja. Ntar si Dot marah motornya kelamaan kita pinjem. Ya sabar nak.
Ini juga gue udah cepet jalannya. Lagian sih lu pakai minjem motor si Dot segala buat mancing. Udah tahu si Dot anaknya gitu. Suka mutungan kalau barangnya dipinjem. Ya habis gimana? Tadinya gue mau ngajak lu mancing naik motor gue aja. Taunya si Lisa mau pakai tuh motor. Ya apes dah gue. Untung hasil pancingan kita banyak ya hari ini. Mau gue jual aja ikannya. Jual ke siapa nah? Jual ke mama gue. Kan gue jadi dapat duit. Terus tetap dapat ikannya. Ya. Si goblok. Buset. Ada apaan itu, Bi? Waduh, kayaknya ada anak sekolah tawuran, nak. Yuk, kita pisahin yuk. Ayo, gece. Udah kalah masih bisa ngebacot ya lu. Udah ya cabut kita. Malas gua lama-lama di satu tempat sama mereka. Iya, ayo cabut. Sialan. Bisa-bisanya geng gua kalah sama cowok pendek kayak lo. Anjing. Geng lu itu udah kalah. Udah deh, gak usah. Udah Brez, udah. Ngapet banget sih nu orang. Udah ngukain temen-temen gua lah. Sekarang malah ngatain gua pendek. Kalau gua pendek kenapa? Emang lu sendiri ngerasa udah lebih sempurna dari gua kan? Malah diem aja bis gua baru nyokin. Jawab tolol. Aduh, tuh bocah kayak gitu beneran hilang sadar deh sekarang. Woi, udah. Woi, jangan berantem Boy, udah. Lu ngapain sih ribut di jalanan? Dih, apaan sih? Siapa lo berdua? Lo teman mereka? Oh, lo mau belain mereka ya? Panjul, apaan sih lo? Bela-belain. Orang gue cuma mau misahin lu. Iya sabar boy. Lagian ini lawan-lawan lu udah pada keok semua. Jangan lo gas terus. Oke bang. Oke. Gimana? Lu udah tenang? Sekarang coba ceritain. Ini ada apa? Kok lu sampai ribut-ribut? Wah, jadi gini bang. Tadi itu ada yang nyerang sekolah gua. Terus teman gua diculik. Nih bocahnya. Iya kan bang. Saya temannya dia yang diculik. Oh, jadi gitu. Keren lu. Punya jiwa solidaritas. Tapi ini bener. Lu sendirian ngelawan segini banyak orang. Sendirian dan menang. Serius lu? Oh enggak bang. Awalnya gua emang sendirian mau nyelamatin teman gua. Terus ya di perjalanan mereka curang gitu nyemprot mata gua. Ya keliengan dong gua jadi nggak fokus. Terus ada dua anak sekolah lain baik banget datang bantuin kami pas gua kewalahan. Gak lama kemudian kondisi kepala gua udah lumayan membaik. Gue jadi masih bisa tetap berantem. Ditambah gue emang jago pada dasarnya. Enggak lah bang, bercanda. Biasa aja kok gua. Oh gitu. Hebat lu, bisa bela diri dan pakai itu buat nolongin orang. Cuma saran gua, jadi orang jangan emosian. Soalnya serem kalau kekuatan lu dibarengin jiwa panasan. Idih, si goblok. Nggak ngaca. Sok-sokan ngajarin orang. Sendirinya? Apaan sih lu, nak? Iya bang, makasih sarannya. Ngomong-ngomong, kenalan dulu bang. Saya Reza. Ini teman saya namanya Zaki. Gue Robi. Dan ini temen gua Kona. Kita dari Desa Maja. Oh iya, salam kenal bang. Ntar kapan-kapan saya main ke tempat abang. Buat silaturahmi. Nah, gitu dong. Kan mantep. Kita jadi punya banyak temen. Boleh lah, gas. Kapan lu ada waktu, main aja. Ya udah, Jak, kalau gitu. Gua rasa kondisinya udah aman. Lu bawa balik aja ini temen lu. Kayaknya dia sok berat. Oke bang, siap. Ya udah ya. Gua kayaknya mesti balik nih. Sampai ketemu lagi, bro. Oke bang. Hati-hati di jalan. Bang Robi, Bang Kona. Suka animasinya? Like dan subscribe ya geng. Dukungan lo semua bikin gue makin semangat bikin animasi seru. Lanjut. Maaf ya Ci, lu jadi harus lihat sisi gue yang kayak gitu. Cuman kalau habis ini lu ngerasa gak nyaman atau takut,
Gua ngerti kok kalau lu nggak mau temenan sama gua lagi. Hah? Kok lu mikirnya gitu sih, Nyet? Kalau udah begitu lah gua. Ya bohong sih kalau gue bilang gue nggak takut. Tapi ya malah sampai gue jadi nggak temenan sama lu lah, PA. Berarti lu masih mau main sama gua? Ya mau lah, Nyet. Cuman gara-gara lu ngamuk kayak tadi, gak bikin itu jadi kayak sosok lu yang aslinya. Gue kan juga pernah lihat sisi lu yang lain, Nyet. Sisi lu yang kocak, sisi lu yang baik. Masa iya gue lupain begitu aja sisi lu yang lain cuman gara-gara satu sisi tadi yang lu ngamuk? Ah, bisa aja lu kampret. Tapi ya udah. Makasih ya. Ya elah, harusnya gue, Nyet, yang bilang makasih sama lu. Lu kan udah nyelamatin gue. Ya udah, tapi nggak usah manggil gue Nyet berkali-kali juga, kampret. Ah, kayak Johan sama Alvaro aja lu. Ya elah, manggil Nyet-Nyet sesama cowok mah udah biasa kali. Bentar. Tadi lu nyebut Johan. Lu kenal sama dia? Iya, bahkan temenan. Orang dia aja teman pertama gua di sekolah kita. Dia pernah cerita nggak alasan dia nggak temenan lagi sama Alvaro? Hah? Bentar. Maksud lu dia pernah temenan sama Alvaro tunggu? Oi, ada apa sih nyebut-nyebut terus nama gua dari tadi?